Nah ini boleh dikatakan biasanya disebut dengan airsoft gun. Peluru butir-butir kecil dan tabung gas kecil. Ini merupakan unit airsoft gun. Gua kadang-kadang suka gemes gitu untuk orang yang nggak tahu apa bedanya airgun dan airsoft gun. We've lost all contact with Disciple 5. Check it out, over. Ya, balik lagi di Bacot Taktikal bersama gua Famisa Yusuf dengan call sign Fox02. Teman-teman, hari Selasa tanggal 2 Mei ini ada breaking news, yaitu terjadi penembakan di kantor MUI. Lagi-lagi penembakan. Dan ini kenapa gua membuat video reaksi ini? Gua tujuannya untuk mengedukasi. Karena lagi-lagi airsoft gun di senggol-senggol ya, meskipun di sini nggak ada airsoft gun yang terlibat sebenarnya. Di breaking news ini, gue baru ngeliat di Twitter bahwa sebuah insiden penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat pada Selasa siang ini. Dikutip dari news.republika.co.id, Republika mendapatkan informasi bahwa 2 pegawai terluka akibat insiden tersebut, tapi belum diketahui motif pelaku tersebut. Kalau misalnya gue lihat dari beberapa di Twitter, pelakunya itu pada saat melakukan penembakan, setelahnya ditangkap dia itu pingsan. Tapi setelah dibawa rumah sakit katanya meninggal. Gua nggak akan ngebahas itu, gua nggak akan ngebahas kasus di belakang kasus ini. Tapi yang gue bahas adalah video yang ini. Teman-teman harus lihat dulu. Ada orang tidak dikenal masuk ke dalam pintu depan, kemudian Kak, tolong Kak, tolong pala Kak, palanya Kak. ingin bertemu dengan ketua MUI. Namun oleh pihak Pamdal karena tidak dapat menjelaskan kepentingannya apa, bertemu dengan siapa, namanya siapa, Pamdal ditahan. Dan kemudian yang bersangkutan menggunakan senjata yang kalau menurut saya lihat Maaf Bang. ada juga ada butiran-butiran pengisi peluru atau baterai kecil ya, dan ada tabung gas kecil. Nah ini boleh dikatakan biasanya disebut dengan airsoft gun. Oke. Peluru butir-butir kecil dan tabung gas kecil. Ini merupakan unit airsoft gun. Teman-teman harus lihat. Unit yang digunakan sama pelaku adalah unitnya bentuknya seperti ini. Mengenali nggak bentuknya seperti apa? Ini bukan airsoft gun, melainkan air gun, senapan angin non-blowback. Teman-teman harus tahu bedanya mana airsoft gun yang gas blowback atau air gun yang non-blowback. Gue kadang-kadang suka gemes gitu untuk orang yang nggak tahu apa bedanya air gun dan airsoft gun. Kenapa gue lebay banget suara ini? Karena kalau misalkan udah anggota polisi yang mengatakan bahwa ini adalah airsoft gun, bisa melukai orang. Yang jelas ada 2 pegawai yang terluka. Air gun memang bisa melukai orang. Karena pelurunya sendiri itu adalah gotri. Gotri itu kayak besi. Itu tuh berat banget. Satu butirnya pun yang jelas lebih berat daripada peluru plastiknya airsoft gun atau yang biasa kita sebut dengan baby bullet. Kenapa air gun ini bisa melukai orang? Bayangkan, untuk airsoft gun yang mainan kokang anak kecil, itu rata-rata 100 sampai 280 fps. Oke? Itu standarnya airsoft gun banget. Bahkan yang elektrik pun rata-rata 250 fps sampai 380 fps. Sedangkan yang gas rata-rata itu 300 fps sampai 400 fps. Airsoft gun pun udah ada regulasinya sejak mungkin 1 dekade yang lalu. Regulasinya airsoft gun itu adalah untuk yang jenis bentuknya pistol, bentuknya rifle atau submachine gun, itu semua fps-nya dibatasi hanya mencapai 420 fps kalau di outdoor. Kalau sniper untuk di outdoor, itu batasnya 450 hingga 500 fps. Tapi kalau misalnya beda klub, beda daerah, akan beda lagi regulasinya. Bahkan untuk CQB, Close Quarter Combat, yaitu pertandingan deathmatch di dalam ruangan, airsoft gun itu hanya dibatasi maksimal 380 fps. Oke, itu untuk airsoft gun. Nah, kalau untuk air gun yang bentuknya kayak gini ya,
airgun itu terutama khususnya yang non blowback. Non blowback itu dia, ini gua contohin dengan mainan gua. Non blowback itu dia nggak ada blowbacknya sama sekali, nggak ada recoilnya. Jadi still power dari gas keluar semua dari moncong ini. Nah, airgun sendiri itu powernya mulai dari 700 fps sehingga 1000 fps, dan pelurunya sendiri itu ukurannya sama dengan airsoft gun, berdiameter 6 mm, tapi bahannya itu besi. Jadi bayangkan kalau misalkan kita ingat dengan senapan angin, kebanyakan orang menggunakan senapan angin itu untuk berburu tikus atau burung, ya. Karena tikus dan burung, beberapa burung itu termasuk dalam klasifikasi berburu menggunakan senapan angin. Nah, kalau misalnya ditembakkan ke manusia, yang pasti tembus kulit, tapi tidak akan membunuh. Berdarah, iya memang berdarah, tapi tetap itu tidak bisa membunuh. Tapi kalau misalnya ditembakkan ke bagian-bagian vital, misalnya bagian selangkangan, atau mungkin kena mata, atau mungkin kena bibir, atau mungkin kena gigi, itu akan mengakibatkan injury atau luka yang akan jauh lebih parah. Dengan kecepatan 700 sampai 1000 kaki per detik, peluru itu kena kita, pasti akan luka, itu akan menyakitkan, tapi tidak akan membunuh. Beda dengan senpia. Nah, kalau misalnya airsoft gun sendiri gimana? Airsoft gun itu kita mainnya jarak paling dekat adalah 5 meter. Kalau misalkan jaraknya sudah 5 meter, kita itu udah harus freeze. Karena lebih dekat daripada itu akan menimbulkan merah-merah atau iritasi. Tapi seenggaknya nggak ngebunuh banget. Dan kita main airsoft gun itu harus pakai safety goggle. Kenapa gue vokal banget untuk urusan ini? Sebenarnya udah banyak banget video airsofter, video mungkin orang perbakin, atau bahkan polisi yang menjelaskan bahwa bedanya airsoft gun dan airgun itu seperti apa. Nah, tapi ada juga airsoft gun yang menggunakan gas CO2. Tapi permasalahannya, airsoft gun yang menggunakan gas CO2 itu powernya itu sama dengan airsoft gun gas blowback yang seperti biasa, dan pelurunya itu tidak menggunakan gotri, tetap dengan baby bullet berdiameter 6 mm. Nah, kenapa FPS-nya bisa jauh lebih kecil dibandingkan dengan airgun yang dipakai sama pelaku ini? Bedanya katup yang digunakan oleh masing-masing. Katup yang digunakan di airgun yang non blowback, yang nggak ada recoil, itu lebih banyak mengeluarkan gasnya, jauh lebih banyak dibandingkan airsoft gun yang menggunakan gas CO2. Dan karena airgun itu non blowback, jadi dia tidak ada gas yang digunakan selain hanya melontarkan peluru. Kalau yang airsoft gun yang menggunakan gas CO2-nya itu keluar dan dia melontarkan peluru, juga membuat recoil atau efek blowback ke belakang. Maka dari itu gasnya terbuang di dua outlet, peluru dan slider atas untuk blowback. Jadi powernya sebenarnya nggak kuat-kuat banget dan tetap menggunakan baby bullet. Gua nggak tahu untuk regulasinya airgun seperti apa, tapi yang jelas setahu gua untuk memiliki airgun itu, airgun hanya digunakan untuk latihan tembak reaksi, atau hanya mungkin boleh dimiliki orang anggota perbakin, atau gua nggak tahu ya. Tapi yang jelas gua masih sering lihat ada beberapa situs yang menjual airgun. Ini akan berdampak buruk. Kenapa gue bilang berdampak buruk? Ketika orang mengatakan, atau pihak kepolisian, terutama yang tadi bapaknya bilang bahwa pelaku menggunakan butiran kecil untuk sebagai pelurunya, kemudian ada gas tabung yang kecil yaitu CO2, dan ini merupakan airsoft gun. Padahal di foto itu gue tahu banget ini adalah unit airgun. Magasinnya itu bentuknya kecil, dia terpisah dengan gasnya. Gasnya ada di dalam pistol grip. Itu adalah unit CO2. Gue tahu banget itu mungkin itu adalah unit replika senapan api Glock 19. Dia yang non blowback, nggak ada blowback sama sekali. Kalau misalnya teman-teman lihat di Google, airgun pasti banyak banget yang bentuk-bentuknya mungkin ada Glock 19, atau mungkin ada yang bentuknya M9, M87 Beretta, bentuknya macam-macam. Ada juga yang kayak revolver, itu juga ada. Nah, kalau airsoft gun pasti modelnya banyak-banyak banget. Glock 19 juga ada, M9 juga ada. Tapi harus perhatikan juga spesifikasinya itu totally beda. Meskipun
mekanismenya itu mirip tapi beda. Oke, semoga ini bisa menjadi bahan pembelajaran yang baik ya, karena ini potensi berdampak buruk bagi kami para pehobi airsofter gitu. Gue sebagai airsofter, sebagai tentara plastik, udah melalui ini dari tahun sekitar 2013 ketika ada kasus kayak begini, dan benar unit yang digunakan adalah airsoft gun. Itu akan berdampak buruk bagi masyarakat. Ketika masyarakat melihat misalkan gue bawa airsoft gun, orang bakal lebih takut, dan bahkan orang lebih takut melihat kita bawa airsoft gun dibandingkan kita membawa senapan angin atau PCP. Gue yakin di sekitar kalian masih banyak orang yang membawa senapan angin tanpa gun bag, dan itu aman-aman ya. Kalau misalkan gue bawa airsoft gun yang bentuknya mirip dengan senjata api, pasti akan ada orang yang komplain atau mungkin gue diberhentiin sama polisi kali ya. Permasalahannya itu sebenarnya bertahun-tahun airsofter itu melakukan sosialisasi airsoft gun itu seperti apa. Ini adalah hobi yang cukup safe, karena ketika kita main juga tingkat keamanannya itu udah maksimal banget karena sudah ada regulasinya. Terutama kita harus pakai safety goggle, kita harus pakai face mask atau pakai full face goggle, dan kemudian kita harus pakai BDU setebal ini, terus pakai vest juga biar nggak luka, harus pakai sarung tangan juga. Dan kenapa kita harus pakai sarung tangan? Karena kita tuh paling banyak ketembak tuh di daerah tangan dan muka. Oke, itu seputar airsoft gun. Untuk teman-teman, untuk adik-adik yang punya airsoft gun, dari unit yang sekali kokang tembak sampai unit yang elektrik atau yang gas, tolong gunakan itu pada tempatnya. Kadang gue masih melihat beberapa mungkin ada influencer bahkan yang dia tuh baru beli M4 gas blowback rifle, dan dia gunakan itu di sekitar rumahnya. Dia nembak buah mangga kalau nggak salah. Nah, itu memang sih kelihatannya masih aman-aman aja, dia pun masih nembak target di dekat rumahnya, tapi tetap itu bukanlah tempat untuk bermain airsoft gun. Gua pun kadang gatel gitu pengen nembakin sesuatu di taman sebelah yang kosong, tapi itu akan membuat orang lain gak nyaman. Jadi kita harus pilih-pilih tempat juga, harus main di tempat yang disediakan seperti tempat latihan tembak reaksi atau bahkan ada field airsoft. Karena selain kita main berada di tempat yang tepat, kita juga dilindungi hukum. Karena hukumnya ada, undang-undangnya ada gitu kan. Kalau begitu cukup sekian aja review gua tentang airgun yang disebut airsoft gun ini. Teman-teman, pokoknya gua harap mau nge-share video ini karena kita harus gencar terus biar orang-orang tahu bahwa airsoft gun itu seperti apa dan airgun itu seperti apa. Airsoft gun pun ada regulasinya, kita harus ikuti regulasinya dengan baik dan benar karena agar kita dilindungi dengan hukum, dan kita juga kebal kalau misalkan ada spekulasi-spekulasi yang negatif yang kita dapat. Oke, cukup sekian aja. Gua Fahmi Yusuf dengan call sign Fox02 signing out. See you on the field.